Usia 40, tapi wajah kayak 25. Di sini saya akan bongkar rahasianya. Welcome back to my channel at Dr. Mads. Di video ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya agar wajah Anda yang lagi usia 40 lebih, ya, lagi 40 ataupun 35 kayak 40, tapi pengen wajah kayak 25 tahun, saya akan bongkar rahasianya. Salam, saya Dr. Mads, saya adalah dokter kecantikan dan dokter estetik yang saat ini memang sedang menggeluti juga banyak tentang diploma integratif anti-aging. Jadi saya sendiri adalah seorang praktisioner akupuntur, dokter anti-aging, functional medicine yang mengkombinasi antara kedokteran barat dan kedokteran timur menjadi sebuah pengobatan yang komprehensif agar awet muda. Oke, di video ini saya akan bahas menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita bahas kenapa orang bisa menjadi tua. Kenapa proses penuaan itu terjadi pada manusia. Yang kedua adalah saya akan bahas treatment-treatment apa aja sih yang biasanya ada untuk mengurangi proses penuaan ini. Dan yang ketiga adalah apa sih solusi dari saya treatment by Dr. Mads agar wajah Anda menjadi jauh lebih awet muda. Kita akan bahas satu persatu. Bagian pertama adalah tentang mengapa orang menua. Maka di sini kita akan belajar tentang kenapa aging proses itu terjadi. Teman-teman silahkan searching di Google, di YouTube ada banyak hal, tapi di sini saya akan ambil dari sebuah sumber yang saya sedang belajar di Kanada. Alhamdulillah sekarang udah graduation diploma integratif anti-aging medicine, dan juga saat saya sekolah di S2 anti-aging Udayana, saya gabungkan menjadi sebuah proses agar teman-teman memahami bagaimana proses penuaan bisa terjadi. Yang pertama adalah kita harus tahu adalah bahwa proses menua itu adalah proses yang alamiah yang ada terjadi pada manusia. Saya sekarang lihat dari sisi kedokteran timur. Ya, kalau kedokteran barat melihat bahwa proses aging itu adalah sebagai sebuah penyakit, degenerasi. Tapi kalau saya melihat adalah proses menua adalah proses yang alamiah terjadi. Karena segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Segala sesuatu yang hidup pasti akan rusak. Seperti itulah yang terjadi pada manusia. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menua? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, jadi dan saya lebih memilih pola kedokteran timur dan pola homeopat, di mana proses menua itu adalah proses yang alamiah terjadi. Karena problem terbesar manusia pada saat dia tidak bisa menghadapi proses penuaan adalah karena dia menolak. Prinsip dasar dalam law of attraction dan vibrasi. Semakin Anda menolak sesuatu, maka dia datang menjadi jauh lebih cepat. Orang-orang yang menolak tua, justru dia akan menua dengan jauh lebih cepat. Sedangkan orang yang bisa menerima bahwa proses menua adalah proses yang alami yang terjadi, tapi kita bisa melakukan proses modifikasi, kita bisa melakukan proses support agar wajahnya menjadi lebih jauh lebih bagus. Itu akan lebih bisa menerima. Maka fase pertama adalah terima. Dan masalah terbesar orang bisa menua, yang mungkin banyak buku sedikit banget bahas, adalah stresor, ya, dan persepsi seseorang. Ya, ketika saya misalkan berpikir, aduh saya udah mulai cepet tua nih, kayak gini, kayak gitu, ya kan. Kenapa sekarang? Kalau teman-teman lihat, usia-usia yang 25 tahun nih, lihat di sini ya. Bandingkan dengan orang-orang tua zaman dulu usia 25 tahun, beda banget. Ya, 25 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Sekarang itu wajah-wajah anak muda itu terlihat jauh lebih tua. Bener gak? Ya kan? Bener tuh. Nah, ini dia para kameramen di belakang ya. Ya, kita bandingin deh, ya kan? Anak-anak SMA sekarang udah jauh terlihat lebih tua daripada anak-anak SMA zaman dulu ya. Anak-anak milenial yang udah kerja sini juga jauh lebih tua. Usia kerontokan rambut itu pada saat mulai usia-usia 30 tahun, 40 tahun lebih cepat banyak terjadi. Ya, dan bahkan orang menopause zaman dulu. Waktu saya baca buku Objin tahun zaman dulu itu 45-50. Sekarang usia 35-40 udah mulai banyak terjadi namanya perimenopause. Perimenopause itu merupakan sebuah kondisi di mana sebelum menjelang mau menopause. Sekarang itu lebih awal. Dan juga terjadi juga andropause. Andropause itu adalah proses seperti menopause tapi pada laki-laki. Ya kan, kata siapa tidak bisa terjadi andropause pada laki-laki? Bisa, mulai usia 40. Ya kan, mulai ereksinya kurang, mulai gangguan hormon, mulai energinya sedikit, mulai cepat sakit-sakit. Itu udah mulai terjadi andropause namanya. Nah, balik lagi ya. Jadi yang paling pertama adalah kita harus tahu kapan terjadi proses penuaan. Ya, ternyata dari beberapa buku yang saya dapat waktu saya belajar di S2 anti-aging itu adalah usia 25 tahun. Tapi pada saat saya belajar lebih dalam lagi, ternyata usia 20 tahun sudah mulai terjadi proses aging. Dan itu dimulai dari, ada yang tahu apa? Otak Anda. Ya. Jadi
the brain aging itu adalah starting dimulai usia 20 tahun. Waktu saya belajar tentang sel terapi, nanti saya coba cari ya jurnal yang ini kan. Tapi saya yakin, kenapa? Usia 20 tahun sekarang tuh banyak yang pikun, bener gak? Kenapa? Ini adalah karena gaya hidup. Ini adalah karena modernitas. Ini adalah karena makanan. Makanan yang salah, itulah nyebabin kenapa terjadi proses hal yang salah. Dan tahukah Anda apa implikasinya? Ketika terjadi sebuah brain aging, hal yang paling pertama, bahwa otak adalah pusat segalanya. Dia ngontrol hormon, dia ngontrol seluruh tubuh Anda. Artinya ketika terjadi proses brain aging pertama kali, maka itu akan terjadi proses terjadi dengan sangat cepat. Karena itu kenapa? Saat kita di dunia yang begitu sangat luar biasa ya. Contoh ya, HP-HP yang kayak iPhone terbaru, 5G gitu kan. Kemudian bandingkan dengan HP Nokia zaman jadul. Itu HP seperti ini. Silakan searching. Ini memiliki efek radiasi yang sangat lebih luar biasa dibandingkan dengan HP-HP zaman jadul. Oke, ya ini karena ini kita ngobrol santai aja ya. Nah, kalau nggak percaya, kita coba ngobrol sama ChatGPT ya. Nah, coba kita buktiin ya. Kita buat videonya biar nggak boring ya. Sambil ngobrol aja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, sip. Kita coba ya. Sekarang coba dibandingkan bagaimana sih perbedaan besar radiasi antara HP zaman saat ini yang 5G dibandingkan dengan HP-HP zaman dulu yang dia memang memiliki koneksi internet yang lambat, kurang. Bagaimana proses perbandingan radiasinya? Perbedaan radiasi antara ponsel 5G modern dan ponsel lama dulu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ponsel 5G umumnya dirancang untuk lebih efisien dalam hal penggunaan daya dan radiasi, walaupun mereka bisa memancarkan radiasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Namun, teknologi baru ini juga biasanya dilengkapi dengan fitur yang membantu mengurangi paparan radiasi. Ponsel lama di sisi lain mungkin memiliki radiasi lebih rendah dalam beberapa situasi, tetapi karena koneksi internetnya yang lebih lambat dan desain yang kurang efisien, ponsel ini bisa memakan waktu lebih lama untuk mengirim dan menerima data, yang juga berpotensi meningkatkan paparan radiasi. Jadi, meskipun ponsel 5G mungkin bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi, mereka biasanya dirancang dengan lebih baik untuk mengurangi paparan radiasi. Oke. Good. Nah, jadi memang beberapa faktor dari HP ya, itu juga adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap yang namanya proses radiasi itu sendiri. Nah, salah satunya faktor yang paling berpengaruh terhadap proses penuaan adalah radiasi dari HP itu sendiri. Karena itu sangat penting kita adalah untuk menghindari radiasi dan paparan yang terlalu banyak dan terlalu sering. Oke, itu adalah tentang proses penuaan. Balik lagi bahwa proses penuaan itu terjadi starting mulai usia 20 tahun dan itu dimulai dari proses otak kita. Saat otak kita terjadi proses brain aging, dia akan mempengaruhi pada semuanya dan mulai terlihat muncul namanya fase subklinis, itu mulai muncul usia 25 tahun. Contohnya apa? Mulai kita banyak sakit-sakitan. Mulai kita itu adalah susah untuk tidur. Mulai kita ini gampang tidak berenergi. Mulai ototnya gampang sakit-sakit, itu salah satu tanda proses aging. Dan kondisi beratnya mulai proses penuaan pada wajah. Ya kan? Nggak sedikit yang saya temukan usia 25-30 tahun. Itu bawah matanya udah banyak hitam, celong. Dan bawah hitamnya juga banyak terjadi proses terjadi eye bag. Mulai usia 25 tahun, 30 tahunan. Benar nggak? Ya kan? Kita lihat teman-teman kita juga seperti itu. Nah, karena itu di fase yang pertama adalah aging proses sekarang terjadi dengan sangat cepat. Pertanyaannya adalah mengapa itu bisa terjadi? Nah, ada 3 teori yang paling berpengaruh terhadap kenapa terjadi proses penuaan. Yang paling pertama adalah terjadi namanya sel sitotoksik, atau lebih simpelnya adalah sel kita rusak. Sel kita rusak paling sering terjadi adalah karena gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah seperti makanan tinggi karbo, makanan tinggi tepung, pemanis buatan, dan hampir semuanya itu mengakibatkan kondisi sel kita cepat menjadi rusak. Kenapa? Karena terjadi proses toksikasi atau proses keracunan gula. Nah, dari keracunan itulah yang mengakibatkan proses akumulasi, dan akumulasi itulah yang mengakibatkan sel kita menjadi rusak. Fase yang kedua adalah sel kita itu sudah rusak, salurannya bermasalah. Inilah terjadi ketika terjadi gangguan drainase.
pada sel kita. Salah satu contohnya adalah lymphatic system yang bermasalah. Ya, gaya hidup yang dia itu adalah sering begadang, makanan berlemak, kemudian dia tuh jarang olahraga, mengakibatkan proses sirkulasinya bermasalah. Mungkin kita tahu tentang sirkulasi darah, pembuluh darah saraf, tapi pernahkah teman-teman fokus kepada lymphatic system? Lymphatic system adalah sebuah sistem di mana dia tuh ngangkut sel-sel imunitas, dia juga ngangkut adalah proses pembuangan, yang dimana sel limfatik ini tidak punya katup untuk membalikan. Jadi selalu ada sisa. Terutama orang-orang yang jarang gerak, obesitas, makanannya bermasalah, itu pasti alirannya nggak lancar. Tapi kalau kita berolahraga itu pasti bakal bagus. Maka yang kedua adalah salurannya bermasalah. Yang ketiga adalah akumulasi di sekitar selnya nih. Karena toksinnya ini yang bermasalah atau toksisitas. Inilah 3 penyebab utama dari proses penuaan. Yang dimana sebenarnya ada banyak banget ya, mulai dari gaya hidup yang salah dan macam-macam. Tapi secara sel, 3 hal inilah yang nyebabin masalah kenapa terjadi proses penuaan. Karena penuaan kita itu terlihat dari sel kita yang menua. Ketika sel kita menua, maka sudah otomatis proses penuaan akan lebih cenderung terjadi jauh lebih cepat. Itulah kenapa proses penuaan terjadi. Dan saya simpulkan di bagian pertama ini biar teman-teman nggak bingung. Jadi saat ini, zaman saat ini, kita itu terjadi proses penuaan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Usia harapan hidup kita yang semakin menurun, perimenopause, andropause yang lebih cepat daripada sebelumnya, wajah-wajah yang lebih cepat menua daripada yang sebelumnya, itu terjadi karena sel kita lebih cepat tua daripada sebelumnya. Ada 3 penyebab paling utama, walaupun ada banyak sekali penyebabnya, saya simpulkan 3 yang paling banyak. Satu apa? Sel kita tuh rusak. Terjadi karena apa? Karena jalannya rusak, jalur nutrisinya, jalur untuk pembuangan detoksifikasi yang bermasalah, ya kan? Yang ketiga adalah si lingkungan selnya, ya, di bagian sininya itu udah kotor, penuh toksik, penuh racun, sehingga itulah mengakibatkan proses akumulasi sehingga sel kita menjadi rusak. Saat sel kita menjadi rusak, disitulah proses penuaan terjadi. Kayak gitu kan. Mungkin di YouTube yang lain itu nggak bahas sampai detail seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah penuaan di dalam tubuh kita itu dimulai dari penuaan pada sel kita. Saat sel yang merupakan komponen terkecil dalam tubuh kita rusak, sudah otomatis semua tubuhnya pun akan rusak. Oke, kita lanjut nanti bagian kedua.